Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SD Belajar, jumpa lagi. Sebelumnya marilah berdoa terlebih dahulu. Semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya, sabar, taat, disiplin jalankan prokes, dan semoga menang melawan COVID. Kali ini kita akan belajar cara mengatasi inflasi. Inflasi itu merupakan masalah yang sangat serius bagi keberlangsungan kestabilan perekonomian suatu negara. Jika inflasi tidak diatasi, akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi, seperti penurunan nilai mata uang, kenaikan harga barang, peningkatan angka pengangguran, penurunan kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi inflasi, yang paling penting adalah menemukan bagaimana cara untuk menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar serta berusaha untuk mengurangi. Kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah inflasi diantaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya, baik kebijakan non-moneter maupun kebijakan non-fiskal. Sobat SD, yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter atau keuangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara kebijakan moneter ada politik diskonto, yaitu dilaksanakan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan tingkat suku bunga bank sehingga akan mengurangi permintaan kredit. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilaksanakan dengan cara menjual berbagai macam surat berharga seperti obligasi ke pasar modal sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, Bank Sentral dapat mengubah besarnya rasio kas untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila pemerintah menurunkan jumlah minimum cash ratio, maka uang yang sama yang berada di bank dapat membuat uang yang beredar lebih banyak dari jumlah semula. Sebaliknya, apabila pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan jumlah minimum cash ratio bank agar uang dapat bertahan di kas lebih banyak. Sobat SD, kebijakan moneter yang keempat, kredit selektif, yaitu kebijakan kredit dilaksanakan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Hal ini dilakukan oleh Bank Sentral dengan mempengaruhi bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah agar jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Yang kelima, dengan politik sharing. Politik sharing dilaksanakan apabila inflasi sudah mencapai pada tingkat hiperinflasi. Politik sharing ini pernah dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 1965 dengan cara melakukan pemotongan uang dari yang tadinya 1.000 menjadi 1. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara yang pertama, menaikkan tarif pajak. Tarif pajak untuk setiap perusahaan dan rumah tangga dinaikkan agar
tingkat konsumsinya menurun. Bila tarif pajak mengalami kenaikan, maka masyarakat akan membayar uang lebih banyak kepada pemerintah. Dengan demikian akan mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga harga barang dan jasa juga akan turun dan masalah inflasi teratasi. Yang kedua, menghemat pengeluaran belanja pemerintah, sehingga permintaan pada barang dan jasa mampu menurunkan harga berkurang. Yang ketiga, melakukan pinjaman pemerintah. Misalnya pemerintah melakukan pemotongan gaji pegawai negeri untuk ditabung atau dipinjam oleh pemerintah, sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat, pemerintah mengurangi utang luar negeri. Kebijakan untuk mengatasi inflasi yang ketiga adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi. Pemerintah memberikan subsidi kepada suatu industri agar dapat memproduksi lebih produktif serta menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga dapat menurunkan harga barang. Yang kedua, kebijakan upah. Ketika terjadi inflasi, pemerintah dapat menghimbau kepada pekerja atau serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan gaji. Yang ketiga, pengawasan harga. Agar harga stabil dan tidak terus-menerus naik, pemerintah dapat melaksanakan pengawasan harga, misalnya dengan cara menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu. Sobat SD Belajar, sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa dengan video SD Belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.